Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali dengan kami. Word from Heaven adalah sebuah kegembiraan bagi kami setiap kali boleh menyapa Bapak Ibu semua dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, wanita atau perempuan di dalam banyak budaya memiliki sebuah perlakuan yang kurang istimewa. Ada semacam penilaian bahwa yang istimewa itu adalah laki-laki, sedangkan perempuan itu lebih rendah dibanding laki-laki. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa di hadapan Tuhan perempuan itu istimewa. Dan itu akan kita bisa lihat buktinya dalam alur pemikiran peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Alur pertama dalam peristiwa kelahiran Tuhan Yesus, kita mulai dari Kejadian pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Pernyataan ini adalah pernyataan daripada Allah ketika Dia menghukum ular karena telah menipu Adam dan Hawa. Dan juga menyatakan hukuman Allah kepada perempuan dan juga kepada Adam karena mereka jatuh dalam dosa. Tapi di dalam berita penghukuman itu, Tuhan memberikan sebuah pernyataan bahwa perempuan itu istimewa ketika Dia berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Permusuhan dengan ular yang merupakan perlambang daripada iblis tidak dikatakan melalui keturunan laki-laki, tetapi melalui keturunan perempuan. Yang meremukkan kepala ular tidak dikatakan keturunan laki-laki, tetapi keturunan perempuan. Ini menunjukkan betapa istimewanya perempuan itu di hadapan Tuhan. Kemudian alur yang kedua dalam peristiwa perempuan itu istimewa, dalam alur pikiran Natal itu kita bisa temukan dari Yesaya pasal 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ini pernyataan yang kedua dari firman Tuhan betapa perempuan itu istimewa di dalam alur peristiwa kelahiran Raja Damai, Juru Selamat dunia itu. Dikatakan di sini seorang perempuan muda, yang sebenarnya kata muda bisa diterjemahkan dengan kata perawan. Seorang perempuan perawan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan namanya Immanuel. Jadi perempuan itu istimewa. Kemudian kita melihat lagi di dalam Matius pasal 1 disebutkan ada 4 nama, yaitu yang pertama dikatakan Tamar, kemudian Rut, Rahab, lalu ada Betseba. Keempat perempuan ini bukan keturunan Israel. Keempat perempuan ini bukan juga dari keluarga yang hebat status sosialnya. Tapi bagi Tuhan mereka itu istimewa. Dari wanita-wanita yang dianggap rendah, Tuhan memilih mereka menjadi nenek moyang daripada Juru Selamat dunia. Karena perempuan itu istimewa di hadapan Tuhan. Lalu di dalam pasal 1 dalam Injil Lukas, di dalam ayat 26. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Puncak daripada istimewanya perempuan tersebut. Di dalam ayat ini dikatakan perawan Maria dipilih Tuhan menjadi ibu daripada Tuhan Juru Selamat dunia itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi data-data ayat ini firman Tuhan yang saya bacakan tadi dengan jelas membuktikan bahwa perempuan itu istimewa. Kita melihat bagaimana perempuan Maria ini begitu istimewa karena dia berkata bahwa dia adalah seorang hamba dan dia berkata biarlah jadi kehendak Allah dalam hidupnya. Tidak mudah untuk berkata, saya mau melakukan firman Tuhan, saya adalah hamba Tuhan. Kalau kita dalam posisi Maria,
maka itu ada resiko yang besar. Bisa disalahpahami oleh sahabat-sahabat, bisa disalahpahami oleh keluarga besar, ayah dan ibu. Bahkan bisa mengalami kematian karena dihukum rajam oleh agama. Tetapi bagi Maria, itu adalah sesuatu yang dia percayai sebagai kehendak Tuhan. Dan dia berkata, saya siap untuk itu. Ayat 38 Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Perempuan itu istimewa. Karena itu mari kita jadikan juga perempuan yang ada di dalam kehidupan kita. Apakah itu istri, ibu kita, kakak kita, adik kita, maupun mereka yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan kita. Tetapi karena mereka perempuan, kita jadikan istimewa. Natal berkata perempuan itu istimewa. Kita orang yang merayakan peristiwa Natal harus juga menjadi orang yang memperlakukan perempuan itu istimewa. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menjadikan perempuan itu begitu istimewa, berperan besar dalam peristiwa kelahiran Juru Selamat dan Tuhan kami Yesus Kristus. Ajarlah kami ya Tuhan untuk mempercayai kebenaran firman-Mu, sehingga kami juga memperlakukan setiap perempuan secara istimewa seperti yang Tuhan lakukan kepada mereka. Mampukan kami melaksanakan firman-Mu di dalam anugerah-Mu dan pertolongan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, berbagi adalah sebuah cara hidup yang dikehendaki Tuhan. Berbagi bukan saja dalam hal masalah ekonomi, keuangan, tetapi juga berbagi itu bisa berkaitan berbagi firman Tuhan. Saudara diberkati, bagikan berkat itu pada saudara-saudara. Bagi teman-teman saudara, supaya mereka juga boleh memperlakukan perempuan dalam kehidupan mereka secara istimewa. Tuhan memberkati. Salam.